Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Engga Bakti Untari. Kalian bisa memanggil dengan Bu Engga. Untuk kelas 7, materi yang pertama adalah proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum materi kita mulai, silakan persiapkan alat tulis kalian dan juga LKS untuk mencatat hal penting yang akan saya sampaikan. Materi pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah tujuan pembelajaran kali ini? Tujuannya yaitu yang pertama adalah memahami proses perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila. Yang kedua, mengembangkan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan komitmen sebagai warga negara seperti yang diteladankan oleh para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah sejarah yang wajib kita ketahui, terutama kalian, generasi penerus bangsa, generasi pelajar. Seperti kalian lihat, Pancasila atau lambang negara adalah burung Garuda, di mana setiap silanya memiliki lambang atau simbol tersendiri. Dari mulai kepala banteng, bintang dengan perisai, rantai, pohon beringin, serta padi dan kapasnya. Tak lupa ada simbol Bhinneka Tunggal Ika yang artinya pasti kalian sudah tahu. Lanjutkan. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, bangsa Indonesia mengalami dua fase penjajahan, di mana fase penjajahan yang pertama adalah penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda membentuk suatu organisasi atau dikenal dengan VOC. Pada muncul VOC, mulailah terjadi hal-hal di luar kemanusiaan seperti kekerasan fisik dengan melakukan kerja rodi, sistem tanam paksa, politik adu domba, sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tak lepas dari itu, penjajahan fase kedua yaitu adalah penjajahan Jepang. Pada awalnya, kedatangan Jepang datang ke Indonesia dengan menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan Indonesia bebas dari penjajahan Barat. Namun, justru rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan dengan cara disiksa ataupun dibunuh. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah siapa pencetus ide rumusan dasar Pancasila. Ya, seperti yang sudah kalian baca, di situ ada Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh tersebut,
beliau memiliki gagasan atau ide pokok masing-masing. Dari Muhammad Yamin terlebih dahulu, beliau mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama, adanya peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan dan peri kerakyatan serta kesejahteraan rakyat. Dari rumusan tersebut, maka menurut Muhammad Yamin, beliau dapat merumuskan dasar negara yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan yang kedua adalah oleh Profesor Dr. Supomo. Beliau mengemukakan ada 3 teori aliran dalam bernegara. Teori yang pertama adalah perorangan. Yang kedua, teori negara kelas atau aliran pikiran kolektif. Dan yang ketiga adalah teori integralistik. Oke, kita lanjutkan. Gagasan yang ketiga adalah oleh Insinyur Soekarno, di mana beliau mengemukakan kelima unsur yang harus ada di sebuah negara adalah yang pertama, nasionalisme. Kedua, internasionalisme. Yang ketiga, mufakat. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno juga mengusulkan bahwa kelima sila yang menjadi dasar dapat diringkas menjadi trisila atau 3 rumusan sila. Yang pertama adalah sosionalisme. Yang kedua adalah sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Setelah mengalami beberapa pelaksanaan dalam suasana sidang BPUPKI, terbentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Kemudian, Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui serangkaian proses dan diskusi yang sangat panjang. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 melakukan rapat dan berhasil merumuskan dasar negara dengan menghasilkan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan tersebut yaitu berupa rumusan naskah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki tugas, alangkah
alangkah baiknya kalian memahami dengan jelas apa yang telah saya sampaikan. Sehingga apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan WA ke saya. Tugas yang pertama adalah lakukan studi literasi dari berbagai sumber tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu studi literasi? Adalah dengan cara memahami dan membaca informasi tentang sumber. Yang kedua, tuliskan rangkuman kalian tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu, foto tugas kalian dan kirimkan melalui nomor WA Bu Engga. Oke, selamat mengerjakan. Thank you. Tetap semangat belajar and stay at home. Masa Toka Jaya, kalian istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.